Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Jadi, ini adalah part keempat dari pembahasan soal-soal kompetisi sains madrasah MTS bidang studi matematika tingkat kabupaten kota tahun 2013. Jadi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi, yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah dari nomor 14, 15, dan 16. Kita mulai dari yang nomor 14. Nah, di nomor 14 ini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 2x pangkat 2 dikurang 7 per x kurang 1 kurang dari sama dengan negatif 5. Jadi, cara untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah dengan memindahkan semua nilai yang ada di pertidaksamaan ini ke ruas kiri. Sehingga negatif 5 kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi, ketika dipindahkan, otomatis tandanya berubah ya. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita akan mengharapkan bahwa yang di ruas kanan hanya tersisa angka 0 saja. Berarti 2x pangkat 2 kurang 7 per x kurang 1 ditambah dengan 5 kurang dari sama dengan 0. Kalau begini kita tinggal menyamakan penyebutnya. X kurang 1 di bawah. 2x pangkat 2 kurang 7 ditambah dengan 5 dikali x kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita lakukan proses kali masuk. Nah, berarti 2x pangkat 2 dikurang 7 ditambah 5x kurang 5 per x kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Karena negatif 7 dan negatif 5 bisa dioperasikan, berarti kita operasikan terlebih dahulu. Sehingga diperoleh 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 12 per x kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Jadi kita tinggal menyelesaikan soal yang ini, di bagian ininya kita selesaikan. Dengan syarat penyebutnya harus lebih dari 0. Kenapa? Karena ketika sama dengan 0, maka tidak kita dapat hasilnya. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif atau kurang dari 0, maka kita akan merubah tanda yang ada di bawah sini. Tanda yang situ bisa berubah kalau misalnya penyebutnya kurang dari 0, sehingga syarat ini mutlak harus diperlukan, yaitu x kurang 1 harus lebih dari 0, sehingga syarat yang pertama adalah x harus lebih dari positif 1. Ini kita ingat, supaya kita gunakan untuk alat bantu dalam menyelesaikan garis bilangannya nanti. Jadi, kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, setelah sebelumnya kita sudah memperoleh satu syarat, yaitu x-nya lebih dari 1. Kemudian, persamaan kuadrat tadi 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 12, kita akan cari nilai-nilai x yang memenuhinya dengan cara kita sama dengankan dengan 0. Kemudian, faktorkan seperti biasa. 2 dikali dengan negatif 12, hasilnya negatif 24. Nah, kita cari faktornya negatif 24 yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah positif 5. Apa itu? Oh, ternyata faktornya adalah 8 dan negatif 3. Kemudian lihat koefisien di depan x pangkat 2. Oh, ternyata ada angka 2. Jadi cara pemfaktorannya kita tuliskan 2x di depan dari 2 kurung ini. Per dibagi dengan 2 tadi itu. Apa yang akan kita tulis di sampingnya 2x adalah faktor-faktornya tadi, 8 dan negatif 3. Berarti tambah 8 dikurang 3 sama dengan 0. Kita lihat di bagian pembilang mana yang bisa dibagi 2. Oh, ternyata yang sebelah sini yang bisa dibagi 2. Kita coret. Hasilnya bersisa x tambah 4. Sehingga x tambah 4 kali 2x kurang 3 sama dengan 0. Jadi nilai x-nya, kalau bukan x-nya sama dengan negatif 4, pasti 2x sama dengan 3 atau x sama dengan 3 per 2. Nah, kedua nilai x ini akan kita gunakan bersama-sama syarat yang tadi, x lebih dari 1 dalam garis bilangan. Nah, jadi kita buat garis bilangannya. Apa saja yang kita taruh di garis bilangan, yaitu 1, 3 per 2, dan negatif 4. Daerah apa yang akan kita cari di garis bilangan ini? Oh, ternyata itu tergantung dari nilai ini, kurang dari sama dengan. Berarti daerah yang kita cari adalah daerah negatif. Daerah negatif. Caranya gimana? Kita lihat range atau selang dari masing-masing angka yang ada di sini. Yang pertama kita coba lihat, misalnya ini ada dari 1 sampai negatif 4. Misalnya dari 1 sampai negatif 4 kan ada angka 0. Nah, 0 ini akan kita uji ke dalam persamaan yang setelah kita faktorkan. Jadi, untuk x-nya sama dengan 0, kita masukkan ke dalam x tambah 4 kali 2x kurang 3
per X kurang 1, itu apakah dia nilainya positif atau negatif. Jadi caranya, kita substitusi X sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Sehingga 0 tambah 4 positif kan? 0 kurang 3 negatif. 0 kurang 1 adalah negatif. Sehingga hasilnya adalah positif. Jadi semua daerah di sini adalah bernilai positif. Kemudian kita cek daerah yang kurang dari negatif 4. Misalkan kita ambil negatif 5. Jadi X sama dengan negatif 5 kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Jadi negatif 5 tambah 4 kan negatif. Negatif 5 kali 2 negatif 10. Negatif 10 kurang 3 tetap negatif. Per negatif 5 kurang 1 itu negatif juga. Sehingga hasilnya adalah negatif. Jadi daerah ini itu bernilai negatif. Lanjut kita cek di daerah 1 dan 3/2. Misalkan kita ambil di sini 1,25 misalkan. Kita ambil X sama dengan 1,25. Jadi 1,25 tambah 4 kan positif. 1,25 kali 2 itu 2,5. 2,5 kurang 3 hasilnya negatif. 1,25 kurang 1 itu hasilnya positif. Sehingga hasilnya adalah negatif. Daerah ini hasilnya negatif semua. Kemudian daerah yang terakhir yang kita uji adalah ini. Daerah kalau misalnya kita masukkan X sama dengan 2. Di X sama dengan 2 kita masukkan lagi. 2 tambah 4 itu 6, itu positif. 2 kali 2 kurang 3, positif. 2 kurang 1, positif. Jadi hasilnya itu adalah daerah positif. Jadi ini adalah daerah positif. Jadi sebagai tips juga, kalau dia persamaan kuadrat, biasanya dia selang-seling. Setelah negatif, dia positif. Setelah negatif, dia positif. Gitu. Sehingga, yang mana saja yang daerah negatif, oh ternyata ini daerah negatifnya. Dan yang ini. Kemudian, kita beri tanda. Kita beri tanda untuk daerah yang sama dengan. Jadi, karena di bagian atas itu tergantung dari nilai ini kurang dari sama dengan berarti negatif 4 itu bulatan full. Apa maksudnya bulatan full? Berarti negatif 4 termasuk dalam solusinya. 3/2 juga begitu, bulatan full. Akan tetapi 1 karena dia tidak ada sama dengannya berarti dia termasuk lingkaran kosong. Berarti X tidak termasuk dalam himpunan penyelesaiannya. Jadi bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari sama dengan negatif 4 digabungkan dengan X lebih besar daripada 1 lebih besar sama dengan 3/2. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian dari soal nomor 14. Jadi semoga adik-adik dan rekan-rekan guru bisa paham. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di nomor 15 ini kita diminta untuk menentukan jumlah seluruh bilangan ganjil dari negatif 19.875 sampai dengan 19.885. Kalau misalnya kita mau kerjakan ini seperti biasa dengan menjumlahkan dari awal sampai akhir, pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi, saya kasih pengantar dulu untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kalau misalnya ada angka negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kalau semua ini dijumlahkan, pasti negatif 3 dan 3 akan hasilnya 0. Negatif 2 dan 2 akan hasilnya 0. Negatif 1 ditambah 1 pasti juga hasilnya 0. Sehingga kalau misalnya kita mau jumlahkan negatif 19.875 sampai dengan 19.875 itu pasti otomatis hasilnya 0 karena semuanya akan saling menghabisi antara yang bilangan negatifnya dan bilangan positifnya. Sehingga dari soal tadi dari 1985 itu yang tersisa adalah mulai dari 19.877, 19.879, 19.881, 19.883, 19.885. Jadi yang tersisa adalah 5 angka ini saja yang harus kita jumlahkan. Jadi tinggal ini saja. Tidak perlu lagi kita jumlahkan tadi dari yang negatif sampai dengan yang 19.885. Untuk menjumlahkan ini sebenarnya bisa kita hitung manual, bisa juga kita pakaikan rumus. Kalau kita mau pakaikan rumus deret aritmatika juga boleh. Jadi A-nya adalah
ini bilangan yang pertama 19.877. B-nya atau selisihnya adalah 2. Karena selisih antara dua buah bilangan ganjil adalah 2. Untuk N-nya adalah 5 dari 5 buah bilangan yang tersisa ini. Sehingga Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Yang kita mau cari adalah 5 adalah jumlah 5 bilangan, berarti S5. 5 per 2 kali 2 kali 19.877 tambah 5 kurang 1 kali bedanya. Nah, ini 5 per 2 kali berapa itu kali 2-nya? 19.877 kali 2. 4151 71 91 2 kali ini berarti 39.754 itu ditambah dengan 4 kali 2 adalah 8. Berarti 5 per 2 kali 39.762. Nah, berarti kita tinggal hitung ini. Kita bagi 2 dulu. Itu hasilnya adalah 19.881. Kemudian kita kalikan dengan 5. Nah, hasilnya dari soal ini adalah 99.405. Jadi ini adalah penyelesaian untuk nomor 15 ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya malas pakai rumus, boleh dijumlahkan secara manual. Nah, kita lanjut ke soal yang ke-16. Di soal ke-16 ini, kita diminta untuk menentukan jumlah dari pecahan-pecahan berpola seperti ini. 2 per 3 tambah 2 per 15, dan seterusnya sampai dengan 2 per 399. Nah, seperti yang saya bahas di video latihan soal olimpiade sebelumnya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus membuat pecahan ini menjadi pecahan yang memiliki penyebut berpola. Jadi soal ini kita ubah menjadi 2 per 1 kali 3 tambah 2 per 3 kali 5 tambah 2 per 5 kali 7 dan seterusnya sampai dengan yang paling terakhir adalah 2 per 19 kali 21 sama dengan berapa. Nah, setelah itu kita coba faktorkan bagian pembilangnya. Kenapa? Karena semua bilangan yang ada di sini pembilangnya adalah 2 sehingga bisa kita keluarkan. Jadi 2 kali 1 per 1 kali 3 tambah 1 per 3 kali 5 tambah 1 per 5 kali 7 tambah dan seterusnya sampai dengan yang paling terakhir 1 per 19 kali 21. Nah, kalau untuk menyelesaikan model soal seperti ini sudah saya pernah bahas, kita tinggal lihat selisihnya dulu. Selisih dari penyebutnya itu dari 1 ke 3 itu kan selisihnya 2. Dan yang lain juga ikutnya, dan yang lain juga pulaunya selisihnya 2, sehingga kita bisa pakai cara cepat, yaitu 2 yang tadi ini di depan kita turunkan, saya tulis ulang, dikalikan dengan selisihnya 1 per 2 karena dia selisihnya 2. Kalau misalnya selisihnya 3 seperti 1 kali 4, 4 kali 7 dan seterusnya, berarti yang kita pakai sepertiga, tapi kebetulan untuk soal ini selisihnya 2 berarti dikali 1/2. Kemudian dikalikan dengan ini, lihat angka pertama dan angka paling terakhir. Angka pertama kan 1, berarti kita tuliskan 1 per 1. Angka terakhirnya 21, berarti kita tuliskan. Karena angka terakhirnya adalah 21, berarti kita tuliskan dikurang 1 per 21. Jadi ini adalah angka pertama, ini adalah angka terakhir. Jadi kita tinggal kalikan. Oh, ternyata 2 dengan 1/2 bisa habis. Yang tersisa adalah ini. 1 per 1 kurang 1 per 21. Kita tinggal samakan penyebutnya. 21, ini 21 kurang 1. Hasil akhirnya adalah 20 per 21. Jadi untuk soal nomor 16 ini ada 20 per 21. Gitu. Jadi semoga bisa paham dengan ini. Jadi itu dia pembahasan dari nomor 14 sampai nomor 16 dalam soal-soal KSM tahun 2013 untuk tingkat kabupaten dan kota. Jadi kalau misalnya suka dengan video ini, silahkan like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jadi sampai jumpa di pembahasan KSM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.